Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu teka-teki bisnis paling rumit di zaman sekarang. Gimana sih caranya mengelola sebuah perusahaan di panggung global yang, ya ampun, terus berubah? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin ini, satu merek yang sama, tapi harus bisa jalan di ratusan pasar, yang budayanya, hukumnya, sampai kebiasaan orangnya beda-beda banget. Ini bukan sulap, ini adalah tantangan manajemen global yang luar biasa. Kalau dulu kita lihat peta bisnis itu jelas ya, ada garis-garis batas negaranya. Nah sekarang, berkat globalisasi dan teknologi, garis-garis itu kayak menguap begitu aja. Perusahaan itu udah nggak main di lapangan lokal lagi, tapi di satu stadion raksasa di mana kompetitor bisa datang dari mana aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Banyak yang bilang, jadi manajer global itu mungkin salah satu pekerjaan paling kompleks di planet ini. Kenapa? Karena mereka harus hadapi dua front sekaligus, tekanan dari luar dan, ya, kekacauan dari dalam. Yuk kita bedah satu-satu. Para ahli punya istilah keren buat kekacauan ini. VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Coba bayangin Anda jadi kapten kapal yang lagi berlayar di tengah badai, tapi kompas Anda muter-muter nggak jelas, peta Anda terus berubah, dan tujuan Anda ketutupan kabut tebal. Nah, itulah kira-kira realitas seorang pemimpin global setiap harinya. Nah, ini nih yang seru. Setiap poin di slide ini bukan cuma berita di koran loh, ini bener-bener bisa ngeguncang perusahaan. Konflik dagang AS-Tiongkok itu bisa bikin perusahaan otomotif pusing 7 keliling ngatur ulang rantai pasoknya. Brexit, Toyota harus mikir ulang strategi distribusinya di Eropa. Google kena denda miliaran dolar gara-gara aturan privasi data Uni Eropa. Ini nyata banget dampaknya. Oke, itu tadi soal tekanan dari luar. Tapi sering banget loh tantangan terbesarnya itu justru datang dari dalam rumah sendiri. Gimana ceritanya? Kita lihat. Slide ini nunjukin masalah klasik dengan sangat jelas. Coba bayangin, manajer dari Eropa yang biasa ngomong blak-blakan, to the point, bisa-bisa dianggap nggak sopan waktu mimpin tim di Asia. Padahal di Asia kita lebih menghargai komunikasi yang halus, yang nggak langsung, dan hierarki yang jelas. Nah, salah paham kecil kayak gini, kalau numpuk bisa jadi masalah gede buat tim global. Tantangan internal lain datangnya dari generasi baru. Ya, milenial dan Gen Z. Mereka itu bukan lagi cari kerja cuma buat dapat gaji. Bukan. Mereka nuntut lebih. Pertanyaan mereka tuh dalam. Perusahaan ini ngasih dampak apa sih buat dunia? Nilai-nilainya apa? Cocok nggak sama prinsip hidup gue? Perusahaan yang nggak bisa jawab, ya siap-siap agak kehilangan talenta terbaiknya. Jadi ini dia nih, dilema abadi. Haruskah sebuah perusahaan bikin semuanya seragam di seluruh dunia atau justru harus menyesuaikan diri sama pasar lokal? McDonald's misalnya milih jalan tengah. Brandnya global tapi menunya, wih, ada nasi uduk McD. Apple sebaliknya fokus ke standarisasi biar ekosistemnya kuat. Sementara Gojek, wah, dia jagonya strategi super lokal. Jadi nggak ada satu jawaban benar. Inilah yang disebut dilema global yang bikin pusing para manajer. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan yang jujur aja mungkin paling bikin merinding. Kecepatan perubahan yang gila-gilaan. Di dunia modern ini, kalau Anda diem aja, Anda itu bukan cuma diem di tempat. Anda itu ketinggalan jauh banget di belakang. Ada 3 monster utama yang mendorong perubahan ini. Pertama, jelas teknologi. AI, big data, you name it. Kedua, tuntutan buat jadi bisnis yang baik atau berkelanjutan. Ini tekanan ESG namanya. Dan ketiga, perlombaan inovasi yang nggak ada hentinya. Dan yang paling gila, ketiganya nyerang barengan. Kutipan ini bener-bener nangkep pergeseran besar di dunia bisnis. Kalau dulu yang penting cuma satu, profit, profit, profit. Sekarang udah beda cerita. Investor, konsumen, semua nanya, perusahaan lo peduli lingkungan nggak? Karyawannya sejahtera nggak? Manajemennya bersih nggak? Dan ini tuh bukan cuma buat pencitraan ya. Buat perusahaan raksasa kayak Unilever, memastikan ribuan pemasok petani kelapa sawit di berbagai negara itu patuh sama standar etis, wah, itu tantangan operasional yang super rumit dan pastinya mahal banget. Oke. Kita udah ngomongin banyak banget masalah yang bikin pusing. Sekarang mari kita ganti gigi. Kita bahas solusinya. Gimana caranya para pemimpin global ini bisa menang di tengah semua kekacauan ini? Jadi, gimana caranya navigasi medan yang super sulit ini? Intinya, ada 3 strategi utama. 1. Kembangkan kacamata global. Lihat dunia bukan sebagai ancaman, tapi lautan peluang. 2. Mainkan permainan global dengan cerdik. Tahu kapan harus seragam, tahu kapan harus beda. Dan yang ketiga, ini paling penting,
bangun organisasi yang kayak pohon bambu. Waktu ada badai, dia lentur, ngikutin angin, tapi nggak pernah patah. Nah, buat ngejalanin strategi tadi, seorang pemimpin butuh senjata baru. Udah nggak cukup cuma pinter bisnis. Dia harus punya empati lintas budaya, ngerti banyak bidang, teknologi, hukum, keuangan, terus bisa ngeliat gambaran besarnya, gimana semua hal saling nyambung. Dan tentunya harus punya kompas moral yang kuat. Mungkin sekarang Anda mikir, ini kan urusan perusahaan-perusahaan gede, apa hubungannya sama saya? Nah, justru di bagian penutup ini, kita bakal lihat kenapa semua ini relevan banget buat kita semua. Ini dia intinya. Di zaman baru ini, jadi yang paling besar itu bukan jaminan. Justru kemampuan buat beradaptasi dengan cepat, merangkul perbedaan, dan peduli sama sekitar. Itulah kunci kemenangan yang sebenarnya. Pada akhirnya, semua kerumitan ini mengerucut ke 3 pilar utama. Keunggulan kompetitif itu bukan lagi soal satu hal, tapi kombinasi dari ketiganya. Manusia, talenta yang beragam dan diberdayakan, teknologi, alat untuk inovasi, dan manajemen, kepemimpinan yang bisa menyatukan keduanya. Kalau satu pilar aja goyang, ya siap-siap aja bangunannya runtuh. Saya mau tutup sesi kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Waktu kita lihat betapa rumitnya mengelola perusahaan global, nggak kerasa mirip ya? Sama tantangan kita ngelola karir, keuangan, dan hubungan kita sendiri di dunia yang juga makin terhubung dan nggak pasti ini. Mungkin, sadar atau enggak, kita semua ini adalah manajer global dalam skala hidup kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.